Di depan rumah saya itu ada buah jambu biji. Jambu biji itu buah yang relatif tidak disukai, bukan buah yang favorit, sehingga dia aman dari gangguan. Kecuali gangguan ulat-ulat yang menurut keluarga kami, plus tetangga kami, plus tamu-tamu kami, plus orang-orang yang lewat, sepakat bahwa ulat itu harus dibersihkan. Kalau perlu disemprot dengan pestisida, kalau perlu dengan segala cara agar sang jambu ini lebih optimal dinikmati. Hampir saja saya menuruti saran yang tidak buruk ini. Bukan cuma tidak buruk, tetapi itulah keharusan di dalam konteks bahwa memerangi hama itu sebuah kewajiban. Tetapi sebelum keputusan ini saya pilih, saya kok melihat ada banyak kupu-kupu di sekitar kompleks kampung kami. Kadang-kadang ia hinggap di depan rumah kami, di perdu-perdu kecil yang kami tanam secara serampangan di depan rumah itu. Pertama, tanaman yang kami tanam secara serampangan itu dulu yang kami pikirkan. Perdu itu kami tanam secara serampangan saja, kok sanggup mengundang kupu. Jadi, apapun segala sesuatu, tidak peduli itu serampangan, terencana, ceroboh atau teliti, kalau ia adalah penarik kebaikan, bahkan yang serampangan pun tetap saja mengundang kebaikan. Itu tentang perdu yang serampangan tadi. Karena kupu itu yang hinggap di sana sini di perdu kami itu adalah wakil keindahan yang menarik hati kami. Maka keindahan kupu itu kami anggap sebagai kebaikan yang datang berlabuh ke perdu kami. Nah, kalau kepada kupu kami tertarik, tidak adil rasanya kalau kami tidak mempertanyakan dari mana asal usul kupu tersebut. Kupu yang indah itu ternyata berasal dari makhluk yang begitulah stigmanya. Beberapa kalangan malah menganggapnya menjijikkan, sehingga makhluk ini begitu menyebut namanya saja sudah menumbuhkan niat bersama, yakni perang kolektif. Terbukti keluarga kami, bahkan saya sendiri, tetangga, tamu-tamu kami, orang yang lewat, secara bersepakat untuk menganjurkan kami menyemprot jambu-jambu ini. Karena jambu itu dianggap manfaat, ulat itu dianggap biang mudarat. Nah, kalau kami konsisten kepada keputusan memusuhkan sang ulat ini, pasti saya tidak akan melihat kupu-kupu yang cantik yang diam di perdu kami itu. Wah, hidup menjadi tidak sederhana, menjadi tidak segampang yang saya duga. Setiap peristiwa tidak sesederhana seperti yang saya bayangkan. Apa-apa yang saya sukai ternyata bisa berasal dari apa-apa yang saya benci. Apa-apa yang bersih dan menyenangkan ternyata bisa dibangun dari kekotoran yang menjijikkan. Jadi sekarang ini apa yang harus kita kerjakan kepada dua soal itu? Kepada soal yang menyenangkan, tetapi ada hal yang tidak menyenangkan sebagai pembangunnya, atau hal-hal yang menjijikkan, kekotoran, tetapi ia akan menjadi sumber kegembiraan. Saya menempuh soal yang sederhana saja. Kepada keduanya, saya menaruh hormat seperti yang dibutuhkan. Ada wilayah-wilayah, baik itu bernama kegembiraan, bernama kesedihan, bernama kebersihan maupun kekotoran, yang layak memancing rasa hormat kita.